Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang. Kembali lagi kita mengudara di sore hari ini pukul 17.55 waktu Indonesia bagian tengah, dimana kita kembali untuk mengudara untuk melihat dan mengupas progres pengerjaan di sirkuit Mandalika, yang seperti biasa kita awali dari tikungan yang ke-16, dimana di sini untuk progres yang telah tercapai seperti pelapisan dari lapis kedua atau AC binder di trek utama ataupun dari penanaman rumput. Berikut juga untuk penyemprotan dari cairan prime coat yang berada di area run up di tikungan yang ke-15 menuju ke arah tikungan yang ke-17 di sini. Dan saat ini kita akan menuju ke arah bangunan race control yang kita akan lewati saat ini dari area pit lane, yang dimana kita langsung memotong ke arah bangunan race control. Teman-teman bisa perhatikan dari pantauan udara sore hari ini, dimana untuk bangunan dari atau lokasi dari penempatan kelistrikan untuk pemasangan dinding sudah mulai hampir selesai. Kemudian kita akan beralih ke sisi kiri dari bangunan dari kelistrikan untuk sirkuit Mandalika ini, yang dimana kita akan lihat saat ini untuk progres dari hasil pengerjaan di bagian dari bangunan race control, dimana untuk bagian di sini untuk pemasangan dari dinding lantai pertama ataupun lantai kedua sudah terpasang dan menandakan juga sudah siap dilakukan atau sebagian sudah dilakukan pemelesteran di bagian dinding dari lantai pertama ataupun lantai kedua di sini. Kemudian di sini untuk jendela dari bangunan race control yang sudah disiapkan, yang dimana untuk progres pengerjaan selanjutnya akan dilakukan pemasangan atau perakitan untuk jendela di bagian dari bangunan race control di sini. Baik, kita akan melihat secara dekat untuk kondisi lebih detail lagi dari bangunan atau pengerjaan dari bangunan race control di sini. Kemudian di sini untuk progres ataupun aktivitas pengerjaan yang masih dilakukan, seperti beberapa dari aktivitas pekerja masih memfokuskan dari bagian dinding ataupun dari progres atap yang nanti akan dilakukan untuk pemasangan dari lapis atau atap kerangka yang akan dilakukan di bangunan race control. Kemudian kita beralih di bagian dari area parkir, di mana untuk progres pengecoran yang saat ini teman-teman saksikan masih terus berlanjut hingga nanti akan dilakukan pengecoran dari sisi barat menuju ke arah sisi timur. Teman-teman bisa melihat di sini untuk beberapa pekerja yang sebagian istirahat untuk melaksanakan isoma maghrib. Kemudian di sini untuk aktivitas pekerja masih juga untuk melakukan beberapa perakitan dari material besi yang nanti sebagai lapis dari area dari pengecoran di sini. Baik, kita akan menuju ke arah medical center untuk pengerjaan di sore menjelang petang hari ini. Kita perhatikan untuk beberapa dari mesin AC yang sudah terpasang ataupun dari aktivitas yang teman-teman saksikan untuk pantauan sore menjelang petang hari ini. Beberapa pekerja masih melanjutkan untuk pemasangan dari pipa yang nanti sebagai jalur buang dari sistem air yang berada di dalam medical center. Teman-teman bisa memperhatikan di sini untuk beberapa dari unit mesin AC yang sudah terpasang ataupun dari progres pengerjaan. Saat ini kita akan intip atau lihat di bagian dari pemasangan dari pipa jalur buang air nantinya di bagian medical center di sore menjelang petang hari ini. Di sini teman-teman bisa perhatikan untuk pekerja yang fokus menyelesaikan medical center, yang dimana nanti medical center ini berfungsi tempat dari penanganan pertama yang dilakukan apabila terjadi insiden untuk para pembalap atau rider yang ada di sirkuit Mandalika. Kemudian nanti apabila tidak bisa ditangani, kemudian akan diterbangkan menuju ke arah rumah sakit Mandalika yang merupakan rumah sakit internasional yang nanti dikhususkan untuk menangani
para pembalap apabila mengalami insiden yang terbilang atau dikategorikan parah dan dapat diselamatkan. Baik, kita akan menuju ke arah titik pengerjaan di bagian dari lapisan kedua untuk pengecoran dari area pedok, di mana saat ini untuk progres pengerjaan untuk beberapa pekerja masih melanjutkan pengerjaan dari pemasangan dari material besi, yang dimana untuk material besi ini akan dilakukan pengecoran selanjutnya untuk melapisi dari hasil pengecoran yang dilakukan pertama. Dan saat ini untuk aktivitas masih terus dipercepat, mengingat untuk logistik dari pedok modular yang saat ini masih di perjalanan untuk menuju ke sirkuit Mandalika dan dapat segera dilakukan perakitan. Dan tentunya juga untuk area pedok ini merupakan salah satu penunjang syarat dari sirkuit Mandalika untuk dapat lolos dari homologasi nantinya, dimana yang diutamakan untuk sirkuit Mandalika dari penilaian homologasi dari FIM ataupun dari pihak-pihak terkait, yang diutamakan yaitu lintasan dari sirkuit Mandalika, yang dimana untuk saat ini untuk lapis kedua sudah dilakukan terkoneksi keseluruhan dari 4,31 km yang sudah dilakukan di trek utama, dan persiapan juga akan dilakukan untuk bagian dari lapis ketiga atau SMA nantinya, yang akan terus ditargetkan selesai atau rampung pada akhir bulan Juli ini. Dan saat ini juga tepat kita berada di ujung dari tikungan yang pertama, di mana di bagian sisi kiri untuk bagian servis saat ini sudah dilakukan pengaspalan, di mana pengaspalan ini dilakukan yang dimulai dari tadi sore sampai saat ini sudah dalam proses pemadatan. Dan saat ini kita akan menuju ke arah titik pengerjaan juga yang berada di area tribun VVIP, yang dimana kita akan pantau kondisinya saat ini. Kita akan masuk melalui sisi sebelah selatan dari area tribun VVIP ini, melewati dari atas Bukit Pink, di mana terlihat juga untuk bunga bougainville yang sudah mulai tumbuh mekar, yang nantinya akan menghiasi dari sisi kiri dari area tribun VVIP ini. Dan saat ini masih dalam proses pengeboran dan pengecoran yang terus dilakukan di sini, di mana untuk pengeboran di sini dilakukan sebanyak 68 titik dengan kedalaman 10 meter. Teman-teman bisa melihat di sini untuk aktivitas pekerja di sore menjelang petang hari ini masih terus berlanjut, mengingat untuk pengerjaan dari area tribun VIP ini dikategorikan harus cepat atau rampung selesai pengerjaannya. Dan kita akan menuju ke depan untuk melihat hasil yang telah dicapai dalam progres pengeboran yang dilakukan dari tribun VIP di bagian tengah. Dan setelah ini kita akan menuju ke arah titik-titik pengerjaan yang lain yang berada di sirkuit Mandalika dan kembali di titik awal di area tikungan yang ke-15, 16, dan 17. Teman-teman bisa melihat di sini untuk beberapa lokasi dari hasil pengeboran. Kemudian setelah dilakukan pengeboran di sini, dilakukan pengecoran yang nanti difungsikan sebagai pondasi untuk tiang-tiang penyangga dari tribun VIP di sini. Teman-teman bisa melihat untuk kondisi terkini dari hasil pengerjaan sudah bertambah untuk lokasi dari pengeborannya, yang dimana ditargetkan sebanyak 68 titik pengeboran. Oke, kita akan lanjut menuju ke arah titik pengerjaan yang lain, di mana progres sebelumnya di sini di sisi kiri untuk perataan ataupun penyempurnaan bagian gravel yang sebagian sudah dilakukan, kemudian pemasangan dari konkret barrier di sisi kiri maupun kanan, berikut juga untuk pemasangan dari debris pan yang ada di sisi kiri maupun sisi kanan dari inner lane surface road. Oke, saat ini kita tepat berada di atas dari tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat, di mana progres saat ini yang terlihat dari hasil pengaspalan lapis kedua ataupun dari pengaspalan area run off, berikut juga untuk pengaspalan di bagian dari area long lane penalty yang telah dilakukan. Saat ini juga kita akan melihat untuk bagian pengerjaan di bagian luar dari sisi kiri dari outer lane tikungan yang kelima.
sudah dalam proses pengerjaan lanjutan untuk dapat diakses memasuki ke dalam dari sirkuit Mandalika melalui sisi timur. Oke, saat ini kita berada di sisi kiri dari tikungan yang kelima, di mana di sisi kanan juga untuk progres dari pemasangan debris pan ataupun jalur evakuasi yang sudah terlihat dilakukan pembentukan jalur. Kemudian saat ini kita akan melihat di sini dari sebelumnya untuk bagian sisi kiri dari area tikungan yang kelima di sini yang nanti akan diperuntukkan sebagai jalur masuk menuju ke dalam sirkuit Mandalika sudah mulai dikerjakan, di mana untuk jalur ini nanti akan dimasuki atau akan dilalui oleh beberapa penonton apabila sirkuit Mandalika ini jadi. Dan jalur ini merupakan jalur memasuki ke daerah Pantaian yang berada di sisi selatan dari tikungan yang ke-6 dan 7. Nah, ini merupakan jalurnya untuk menuju ke arah Pantaian yang menghubungkan antara Pantaian dengan Pantai Serenting yang berada di sisi selatan dari tikungan yang ke-9 dan 10. Kemudian dilanjutkan dengan Pantai Seger yang berada di sisi barat selatan yang ada di tikungan ke-10 juga. Dan saat ini kita melihat dari ketinggian 110 meter, di mana di sini untuk pantauan udara sore hari ini kita melihat keseluruhan bentuk dari tikungan yang kelima, 6, 7 dan 8, di mana untuk pengerjaan ataupun progres yang terlihat betul-betul sudah terlihat nyata dari hasilnya, seperti pengaspalan lapis kedua ataupun dari pengaspalan area run up dan penghamparan gravel, yang dimana untuk area gravel untuk perataan baru sampai di tikungan yang kelima. Teman-teman juga bisa melihat di sini untuk zona tengah, yang dimana zona tengah ini nantinya akan diperuntukkan sebagai lokasi dari resort yang akan dibangun di sirkuit Mandalika. Teman-teman ketahui juga, mengingat pandemi yang dialami Indonesia saat ini bahkan dunia, untuk pembangunan masih tertunda, namun untuk kontrak 10 tahun ke depan sudah terjalin di sirkuit Mandalika dengan beberapa pihak yang menanam saham di area sirkuit Mandalika di sini. Baik, kita tepat berada di sisi kiri dari tikungan yang ke-9, di mana untuk progres saat ini di bagian dari tikungan ke-9 menuju ke arah tikungan ke-10, seperti penanaman rumput di bagian sisi kanan ataupun dari perakitan konkrit barrier yang sudah hampir keseluruhan dilakukan. Berikut juga dengan pemasangan dari debris pan atau pagar pembatas penonton dengan grandstand dengan sirkuit Mandalika nantinya. Saat ini kita berada di sisi selatan dari tikungan yang ke-10, di mana untuk hamparan gravel juga yang terlihat saat ini sudah dihamparkan dan terlihat lebih rapi lagi. Kemudian kita cenderung melihat keluar dari sirkuit Mandalika untuk melihat keindahan dari sisi barat maupun selatan dari pantai yang berada di sirkuit Mandalika di sini. Teman-teman bisa melihat sekarang kita berada di bagian atas dari lokasi Pantai Seger, yang dimana di Pantai Seger ini merupakan lokasi paling strategis untuk dapat menonton dari perhelatan World Superbike ataupun dari MotoGP nantinya. Teman-teman bisa saksikan di sini juga untuk Hotel Palman yang saat ini masih dalam progres penyelesaian atau finishing dan akan segera digunakan setelah untuk kondisi dari Indonesia ataupun dunia kembali normal. Mengingat pandemi yang masih melanda kita bersama, hanya satu jalan keluar yang kita harus lalui, di mana kita akan harus mematuhi protokol kesehatan ataupun dari menjaga imunitas agar mata rantai dari virus corona ini berakhir. Oke, saat ini harapan kita untuk Indonesia bisa kembali pulih tergantung dari diri kita sendiri, apakah mau mengembalikan Indonesia bahkan dunia seperti sedia kala. Oke, semangat, tetap terus berusaha untuk kita dapat kembali normal. Baik, kita sekarang tepat berada di atas bukit tribun penonton, yang dimana di sini terlihat untuk area dari tikungan yang ke-11 untuk progres yang terlihat dari hamparan gravel maupun dari pengerjaan pemasangan debris pan yang sudah hampir memasuki dari tikungan yang ke-11.
Dan untuk pengerjaan pengoneksian dari area gravel yang menghubungkan dengan area rumput yang berada di tikungan yang ke-12 saat ini masih dalam proses pengerjaan. Berikut juga untuk sistem drainase yang berada di sisi kiri dari area inner lane dari tikungan ke-11 menuju ke arah tikungan yang ke-12. Dan untuk saat ini pengerjaan dari penyempurnaan bagian area tikungan yang ke-11 menuju ke arah tikungan yang ke-13 saat ini masih dalam proses percepatan agar dapat menyelesaikan atau merampungkan dari progres pengerjaan di area tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13. Kemudian kita saat ini membahas terkait dengan pemasangan dari pagar yang berada di area tikungan yang ke-13. Untuk saat ini sudah dilakukan pengerjaan kembali, di mana telah terjadi kesepakatan dengan para pihak pengklaim untuk lahan ini akan tetap dikerjakan, di mana juga kita bisa menilai untuk dukungan dari warga di sini tetap mendukung pembangunan dari sirkuit Mandalika, sehingga untuk area dari tikungan yang ke-13 di sini dapat terkoneksi dan dapat rampungnya dari pengerjaan sirkuit Mandalika. Terima kasih untuk warga yang tetap terus mendukung dan mensupport dari pembangunan sirkuit Mandalika. Ini merupakan wujud dari dukungan kita semua untuk kemajuan dari daerah kita, terutama di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, khususnya pada Kecamatan Pujut di sini. Baik teman-teman, saat ini kita berada di bagian sisi kiri atau outer lane tikungan yang ke-14, di mana di tikungan ke-14 di sini untuk progres seperti penanaman rumput maupun dari area gravel ataupun dari pengoneksian service road yang telah dilakukan. Untuk saat ini kondisi masih dalam proses percepatan agar area tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15 dapat rampung pengerjaannya. Oke, kita akan menuju ke arah sisi luar dari sirkuit Mandalika, namun kita akan mencoba terbang rendah di sini dengan ketinggian setengah meter, melihat bentuk secara dekat dari hasil pengaspalan lapis kedua ataupun dari hasil penyemprotan dari cairan Premcoat untuk dapat dilanjutkan untuk pengaspalan di bagian area run-off di sini. Oke, sekian dulu. Kita akan mengakhiri pantauan udara di sore menjelang petang hari ini, di mana kita melihat keseluruhan bentuk dari progres yang terlihat dalam pengerjaan sirkuit Mandalika. Begitu banyak perubahan setiap harinya, seperti yang kita pantau setiap terupdate untuk pantauan dari sirkuit Mandalika setiap hari atau bahkan setiap sore, bahkan setiap malam dalam pengerjaan lembur yang ada di sirkuit Mandalika ini. Ini merupakan tanda bahwa sirkuit Mandalika benar-benar serius dalam penyelesaian atau rampungnya untuk menargetkan dapat dilaksanakan dari perhelatan World Superbike ataupun dari MotoGP pada awal tahun depan. Dan tentunya juga untuk apa yang kita harapkan saat ini merupakan PR kita bersama, di mana untuk event terbesar ini merupakan atau melibatkan dari manusia bahkan penonton dari seluruh dunia. Namun dengan kondisi seperti ini tentunya kita berharap sedikit lebih ekstra untuk dapat melaksanakan dari event MotoGP maupun dari World Superbike. Tapi tidak perlu pesimis, tetap Indonesia dengan on the track-nya tetap akan dapat melakukan atau melaksanakan dari perhelatan World Superbike ataupun dari MotoGP nantinya. Semangat untuk Indonesia kembali pulih, dan semangat untuk para pekerja untuk dapat menyelesaikan aktivitas dari perampungan ataupun dari penyelesaian sirkuit Mandalika. Merapu Indonesia, salam MotoGP. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar mengetahui updatean terbaru terkait dengan progres perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika. Sekian, salam MotoGP.